wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid din wa dunya wal akhirah bidaraini amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan inayahnya dan hidayahnya di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa diberikan kemudahan di dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan rezeki kita, diijabah hajat dan doa kita. Sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-hammami az-zadah sahibul mu'allafah qala wa biqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, dan barang siapa wa man nu'ammirhu kami panjangkan daripada umurnya, nunakkishu fi khalqi, maka kami kembalikan daripada mereka tersebut atau seseorang tersebut fi khalqi, dalam keadaan awal daripada penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang telah kami panjangkan daripada umurnya, daripada usianya, maka nunakkishu kami pun juga bisa mengembalikan fi khalqi, dari keadaan semulanya daripada kehidupannya. Maka di dalam kitab ini dikatakan Qara'ah Hamzatu wa Asimun, telah membaca Imam Hamzah dan Imam Asim, wa man nu'ammirhu nunakkishu, wa qara'a akharuna bi fathin nun. Sebahagian dari Imamul Qiraah membacanya dengan menjadikan fathah daripada huruf nun awal yang pertama. Waman nu'ammirhu, kalau waman nu'ammirhu di situ nun yang pertama menjadi fathah, kalau yang di situ adalah sukun. Waman nu'ammirhu, maka diganti dengan fathah waman nu'ammirhu. Jadi seakan membaca nu tapi harokatnya fathah. Ini namanya lahu qiraat. Dari bacaan Yasin tersebut, dari bacaan Al-Quran itu ada beberapa qiraat. Wa sukuni as-saniyati wa dhammi kaffi, dan nun yang kedua disukunkan. Jadi man di situ man waman, jadi bacanya wamana. Yang nun yang kedua disukunkan wamanan nu'ammirhu. Kemudian kafnya itu nunak
Kishu tadinya kasrah menjadi dhammah, berarti dhammahnya mentakhfifkan tanpa menjadikan kaf tersebut menjadi tasdid. Kalau di dalam ayat Yasin tersebut kaf di situ ada tasdidnya, kemudian kasrah di bawah. Maka pembacaan qiraat daripada Imam Asim, daripada Imam Hamzah dan Imam Qatadah, kafnya tersebut bukan kasrah tapi dhammah. Wa man nu'ammirhu nunakkushu. Bukan nunakishu tapi nunakkushu. Seperti kita baca wadduha wallaili idza saja. Ada qiraat bacaan yang lain. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qani. Oh, itu kayaknya Al-Qur'annya ini beda nih, sesat ini. Enggak, bukan Qur'annya yang sesat, bukan Qur'annya yang salah. Kitanya kadang nggak paham dengan qiraat di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam qiraat Asim yang di Indonesia, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kalau di dalam qiraat yang lain ada qiraat Asyar, Imam Susi, Imam Qunbul atau Imam Warash. Itu dalam satu qiraat ada yang membaca Tahi ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqi. Bukan litashqa tapi litashqi. Seperti itu. Waqila law nasha'u wa dhammi kafi mukhaffafah ayu naruddu ila ardalil umuri yusbihu as-sabi. Jadi maksudnya nunakishu di sini dikembalikan seperti semula, yaitu narudduhu, Allah kembalikan kehidupannya, narudduhu ila ardalil umur, menjadi kesedia kala lagi daripada umurnya, atau yusbihu sobi, atau menyerupai anak-anak. Jadi sebagaimana kita lahir diawali dengan bayi, maka Allah mampu mengembalikan manusia yang tadinya memiliki umur yang tua, maka sebelum kematiannya pun juga seperti bayi kembali. Berapa banyak orang yang Allah berikan umur yang panjang, tapi keadaannya seperti anak kecil, seperti bayi, mandi dimandikan, makan disuapi, bahkan istinja pun juga diceboi. Berarti apa? Nunakishu, Allah mampu mengembalikan keadaan manusia yang dari tuanya dengan kekuatannya kemudian menjadi lemah dan kembali menjadi bayi sedia kala keadaannya. Wa qala kama fil awwali khalqi, sebagaimana awal pertama kali diciptakan, au nud'ifu jawarihahu, sebagaimana awal diciptakannya manusia itu tidak memiliki daripada kekuatan, nud'ifu, lemah daripada fisiknya, jawarihahu. Jadi anak kecil atau bayi yang baru dilahirkan tidak memiliki kekuatan apa-apa, jasadnya tidak mampu menggerakkannya. Ba'da quwati, maka setelah itu Allah berikan kekuatan. Wa narudduha, kemudian Allah kembalikan kekuatannya tersebut. Wa naqussuha ba'da ziyadati, setelah Allah berikan kekuatan, kemudian kekuatannya tersebut naqussuha, Allah Subhanahu wa taala kurangkan daripada kekuatannya tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia lemah kembali, tidak memiliki kekuatan.
Jadi berawal dari yang lemah, kemudian kuat, kemudian diambil kekuatannya menjadi lemah kembali. Itu Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan keadaan, Allah yang menciptakan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala yuhawwilul ahwal, menciptakan keadaan dan suasana. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun ala kulli syai'in. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Jadi seketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang di dalam kehidupan manusia, maka Allah mampu mengembalikan umur yang panjang tersebut tidak memiliki apa-apa daripada kehidupannya. Maka di sini ulama mengatakan, jangan sombong dengan kekuatan yang Allah berikan yang sementara ini. Kenapa? Karena kehidupan di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan pergi atau semua akan ditinggalkan. Imma kita meninggalkan kekuatan atau harta yang kita miliki, ataupun kematian yang menjadikan semuanya farqun bainahuma, yang menjadikan sebab kita terpisah di antara semuanya. Wa qala kama fil awwali khalqi aw nud'ifu jawarihahu ba'da quwwatiha wa narudduha wa naqussuha ba'da ziyadatiha. Kemudian Allah kembalikan lagi kekuatannya kembali lemah sebagaimana penciptaan awal yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir? Yakni afala ya'tabiruna wa ya'lamuna, apakah mereka tidak mengambil pelajaran, tidak merenungkan, tidak mengambil ibrah, wa ya'lamuna, bahkan mereka mengetahui annalladzi qadara ala tasarrufi fil ahwalil insan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya atas keadaan di dalam kehidupan manusia. Fil ahwalil insan, bahkan dalam keadaan manusia pun Allah yang menciptakannya. Manusia tidak memiliki apa-apa, jangankan diri, jangankan harta, keadaan yang dia miliki, yang dia berada di tempat tersebut pun bukan milik dia, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqdiru ala ba'ti ba'dal mauti, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan di dalam kehidupan seorang insan, seorang manusia, bahkan mentakdirkan sesuatu yang telah diutus setelah kematiannya. Jadi yang mentakdirkan itu semua apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, innahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat engkau tersenyum dan membuat engkau menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kemudian yang menghidupkan kembali, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu khalaqa az-zawjaini adh-dhakara wal untha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pasangan-pasangan dari kalangan laki-laki maupun kalangan manusia. Wa annahu khalaqa az-zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna, yang memancutkan atau yang memancarkan daripada sperma ke dalam rahim wanita. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan dan karena nafsu manusia, nah, tapi yang memancutkan, yang memancarkan pancutan daripada sperma pun juga atas izin dan kuasanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berapa banyak saat ini orang yang normal tapi pucuknya mati, diobati sudah segala macam obat, tongkat Ali, tongkat Umar, bahkan tongkat Nabi Musa pun dia pernah coba, nggak kuat, nggak gum-gum, nggak berdiri-berdiri, masih lemes saja. Bahkan sudah berdiri, sudah mampu mengeluarkan daripada nutfah atau sperma, tapi sperma tersebut tidak menjadikan hamil daripada pasangannya. Berarti yang mengeluarkan, yang menjadikan manusia bukan karena dari pengeluaran daripada sperma itu, melainkan daripada takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan setelah kematian daripada kehidupan manusia tersebut. Afala ya'qilun, maka apakah mereka tidak berpikir? Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang segala-galanya di dalam kehidupan manusia. Tapi seketika Allah segala-galanya yang menjadikan sebab musabab daripada kehidupan manusia, maka Allah tegaskan, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Maksudnya apa? Jangan sampai segala-galanya Allah di dalam kehidupan kita, tapi matlamat hidup kita bukan karena Allah. Padahal Allah semuanya yang memberikan fasilitas di dalam kehidupan kita, tapi arah tuju daripada perjalanan dunia kita bukan karena Allah. Maka Allah tetapkan, afala ya'qilun, apakah engkau tidak berpikir, apakah engkau tidak mengambil ibrah? Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian daripada mufassir, al-muradu, yang dimaksud daripada ayat ini, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, yang dimaksud daripada setelah kami berikan umur yang panjang kemudian kami kembalikan di dalam penciptaannya. Yang dimaksud daripada tafsir ini, ulama sebahagian mengatakan minan nuksi, dari pengembalian. Pengembalian apa? Zihabul ma'siyati, hilangnya hukum kemaksiatan ke atas orang yang Allah panjangkan umurnya. Jadi ini kita garis bawahi. Yakni maksudnya gimana? An-nuksi di sini pengembalian daripada kehidupan orang yang Allah berikan umur yang panjang. Ulama mufassir mengatakan zihabul ma'siyati, hilangnya hukum maksiat kepada orang yang berumur panjang. Oh, enak kalau umur panjang, hukum maksiat telah dihapuskan. Maksudnya bagaimana? Yakni maksudnya idza kana al-mu'minu, apabila seorang tersebut beriman atau orang mukmin, orang yang mengedepankan ibadahnya di dalam keimanannya, yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, syaikhan, dia dalam keadaan tua atau uzur. Di sini dicatat dalam keadaan tua atau uzur, atau dalam keadaan fikun. Rufi'al qalamu anhu, maka pulpen, pena telah diangkat daripada orang tersebut. Rufi'atil aqlam, rufi'al qalamu anhu, maka diangkat pulpen pencatat amal bagi dirinya tersebut. Fala yuktabu, maka setiap daripada kemaksiatannya tidak dicatat daripada dosa atau kemaksiatan. Min sayyiatihi, daripada keburukannya tersebut, fala yuktabu min sayyiatihi, maka setiap kesalahan, setiap keburukannya tidak dicatat daripada catatan amal tersebut. Kama la yuktabu min sayyiati as-sabiyyu, dan sebagaimana tidak dicatatnya anak bayi atau anak kecil yang melakukan maksiat. Anak kecil melakukan maksiat, kenapa tidak dicatat daripada kemaksiatannya? Karena dia belum baligh.
Dan begitu juga orang yang beriman, Allah takdirkan umur yang panjang, tapi keimanannya tersebut memang melahirkan daripada amal. Dia senantiasa ke masjid, jaga sholat 5 waktu dan jaga perintah Allah. Kemudian dia di dalam koridor atau di dalam keadaan ibadah. Kemudian setelah umurnya panjang, walaupun dia berbuat maksiat, maka tidak dicatat kemaksiatan yang telah dia buat. Maksudnya maksiat apa ini? Maksiat misalnya nggak ke masjid lagi, nggak kuat. Kenapa? Uzur sudah pikun, atau dianya nggak sengaja, dianya pegang orang lain, perempuan, karena sudah pikun. Dikira anaknya, ditariknya orang tersebut, pada rupanya bini orang. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Kenapa? Dia dalam keadaan pikun. Umur yang panjang tersebut, walaupun zawalul akli, akalnya telah hilang karena kepikunan, karena faktor usianya, maka fala yuktabu min sayyiati, maka kesalahan dosa yang dia buat daripada maksiatnya tidak dicatat dalam catatan amal buruknya. Jadi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang yang senantiasa beribadah di masjid, sholat di masjid, maka malaikat-malaikat yang berada di masjid tersebut senantiasa mengabsen dari setiap seseorang yang masuk di masjid tersebut. Bahkan malaikat lebih kenal, dalam satu asar malaikat lebih kenal kepada orang tersebut ketimbang orang yang di sebelahnya. Wa idza ghabat anhu, apabila dia absen atau tidak hadir di dalam sholat berjamaah tersebut, maka yabhatu min malaikati, maka malaikat akan mencari dan menanyakan tentang ahwal keadaan Fulan bin Fulan yang tidak datang ke masjid tersebut. Kalau sebab musabab dia tidak datang ke masjid karena sakit, karena uzur syar'i, maka kutiba lahu min amalihi fi dzalikal yaum, maka malaikat tetap mencatat kebiasaan amal yang dia lakukan pada hari tersebut tanpa ada absen sedikit pun, walaupun orangnya dalam keadaan uzur syar'i. Maka dengan hadis tersebut dan disandingkan dengan ungkapan pendapat daripada mufassir yang mengatakan wa man nu'ammirhu, dan apabila Allah telah panjangkan umurnya kemudian dikembalikan keadaannya, keadaan semulanya, yang tadinya umurnya panjang memiliki kekuatan, tapi karena Allah kembalikan kekuatannya tersebut, keadaannya menjadi kanak-kanak lagi. Memang umurnya tua, memang dia kuat, memang dianya badannya besar, tapi karena sudah faktor usia, akalnya berkurang, kekuatannya melemah. Maka mufassir mengatakan orang yang seperti itu melakukan maksiat, tapi dia orang yang beriman, melakukan ketaatan, maka maksiat yang dia buat tidak dicatat dari catatan amal. Pulpen pencatat yang dicatat tersebut diangkat ke atas mereka. Maksudnya tidak dicatat daripada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Jadi disinilah ulama mengatakan ketaatan itu sampai kita mati, atau sampai kita tidak diwajibkan untuk melakukan ketaatannya, atau sampai kita sudah uzur. Sampai kita uzur, kita tidak mampu lagi melangkahkan kaki ke masjid, maka di waktu uzur tersebut masih mengalir pahala yang Allah akan berikan seperti pahala waktu sehat kita. Wa qala kama la yuqtabu min sayyiati as-sabiyyah, kama ruya, sebagaimana diriwayatkan di dalam fil hadisi, di dalam satu hadis al-qudsi, di dalam satu hadis qudsi, asyaibu nuri, uban itu adalah cahayaku, wa ana astahyi an ahriqa nuri binari, aku malu, kata Allah, membakar nurku di dalam nerakaku. Aku malu, kata Allah, membakar cahayaku di dalam api nerakaku.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asyaibu nuri, uban itu adalah nurku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh aku malu membakar nurku di dalam api neraka. Maka kalau ada uban satu itu kudunya kita bangga. Jangan uban satu kelihatan tua, copot, atau ambil semir warna hitam. Padahal itu salah satu daripada min nurillahi ta'ala, cahaya daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin banyak kita uban, makin banyak yang putih, maka makin banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memiliki uban tersebut. Jangan pernah disemir. Kalau semirnya selain warna hitam, maka ulama menyarankan asalkan supaya kita tidak kelihatan orang yang lemah, atau izzatul Islam, izzatul muslimin, tidak kekuatan orang muslimin itu tidak dianggap enteng atau tidak dianggap remeh, maka ulama membolehkan untuk kita bersemir selain daripada warna hitam, warna merah atau warna kuning-kuning atau warna emas misalnya masih diperbolehkan kalau mau. Tapi kalau sudah tua, umur 60 tahun, udah jangan banyak gaya. Udah kalau putih-putih aja gitu kan. Emangnya malaikat nggak tahu apa? Malaikat pencabut nyawa datang. Oh ini udah tua, ini enggak, saya masih muda tuh, lihat tuh masih warna kuning. Dah sama saja, malaikat enggak salah alamat untuk mencabut daripada nyawa hamba. Wa qala wa ma 'allamnahu syi'ra. Ayat yang berikutnya, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepadamu Muhammad. Wa ma 'allamna, kami tidak mengajarkan, 'allamnahu kepada Muhammad asy-syi'ra, syair. Jadi seketika sahabat kafir Quraisy mendengar, apakah Muhammad itu mengucapkan daripada kata-kata syair? Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu syi'ra. Apa yang diucapkan, apa yang kami ajarkan kepada Muhammad itu bukanlah syair, tapi in huwa illa wahyu yuha, melainkan satu yang kami ajarkan, yang kami turunkan adalah wahyu yang telah kami sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababun nuzuli, sabab nuzulnya ayat ini, wa ma 'allamnahu syi'ra, hadhil ayah ala maqala al-Kalabi, al-Imam al-Kalabi mengatakan, annal kufara Makkah, bahwasanya orang-orang kufar daripada Mekah, qalu, berkata, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad itu alaihi salatu wassalam syairan, seorang penyair. Wa yaquluhu syi'run, apa yang diucapkan Muhammad itu adalah syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ayat ini, takdziban lahum, untuk mendustakan apa yang mereka ucapkan selama ini kepada orang-orang, bahwasanya Muhammad itu apa yang diucapkan adalah syair, bahwasanya Muhammad itu adalah penyair. Takdziban lahum, yakni wa ma anzalna alaihi syi'ra, tidaklah kami turunkan kepada Muhammad itu bukan syair. Wa ma yaliqu lahu syi'ra, tidak layak apa yang telah kami sampaikan kepada Muhammad itu tidak layak berupa syair. Lianna syi'ra, karena syair itu laisa minal kalamil mursalin, bukan daripada ucapan, bukan daripada kalam sabda mursalin, nabi yang diutus. Jadi kalau nabi yang diutus, Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, apa yang diucapkan nabi itu adalah sabda yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada yang namanya wahyu, firman Allah. Yang di bawah firman Allah ada namanya hadisul qudsi. Hadis qudsi ini
berupa firman Allah, tapi yang diwahyukan kepada Nabi, yang Rasulullah sampaikan kepada umat. Dari Allah langsung ke Nabi, Nabi langsung ke umat, itu namanya hadisul qudsi. Ada yang dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah, itu namanya firman Allah, wahyu. Ada yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah, disampaikan langsung kepada umat, yang menjadi kalamnya Nabi, itu namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqana, maka dikatakan tidak layak seorang yang diutus oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, berucap sebagaimana ucapnya syair atau penyair. Jadi kalau zaman sekarang ini bisa jadi dikatakan orang yang tukang nyanyi atau musik. Sikit-sikit musik atau sikit-sikit berpantun. Nah, maka Allah katakan nggak layak seorang mursalin yang ucapannya itu berpantun atau yang bernyanyi di dalam ucapannya tersebut. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan, lebih mending perut kalian penuh dengan qayhan, penuh dengan nanah, khairun, perkara tersebut lebih baik, min ayyam tali'a syi'ran, daripada lambungmu dipenuhi dengan syair-syair. Nasyid itu termasuk syair enggak? Maka ulama mengatakan nasyid tersebut bisa jadi berbentuk syair, tapi satu sisi berbentuk al-madah, al-munada, salah satu bentuk pujian. Pujian yang berbentuk dengan al-madah atau terbentuk dengan syair. Semuanya dengan syair. Syair itu bagaimana mengetahui kalimat itu ada syair? Awal dengan akhirnya itu hampir sama. Awal dengan akhir hampir sama. Seperti kalam daripada ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berupa nasihat, bukan syair. Ad-dunya aqallu minal qalil wa azallu minaz dalil. Itu ada berbentuk kosakata daripada satu sama lain. Kalau lam semua, kalau qaf semua, itu namanya syair. Atau seperti di dalam maulid atau assalamu alaik, itu alaik, kalau kita lihat di bawah ini alaik semua. Pokoknya yang berbentuknya sama, ujung sama, akhir sama, kemudian ujungnya sama lagi, itu namanya kaifiat daripada menjadikan ucapan tersebut di dalam bentuk atau retorika ucapan. Sehingga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak datang ke hari kiamat yang mana ahallu minal asal, ucapannya tersebut lebih manis daripada asal, daripada madu. Kenapa? Karena retorika pembicaraannya memang sengaja dibuat-buat supaya indah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, lebih mending lambungmu dipenuhi dengan nanah ketimbang dengan syair-syair yang penuh di dalam lambungmu. Maka ulama mengatakan, nyanyian apakah syair? Bisa jadi menjadi syair kalau seandainya menjadikan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pujian-pujian. Makanya jangan sampai kita sedikit-sedikit qasidahan, sedikit-sedikit ini, akhirnya minimal kita sedikit-sedikit baca Al-Qur'an itu lebih aula, lebih ahsan ketimbang kita sedikit-sedikit kita qasidahan atau sedikit-sedikit kita nasyidan. Kenapa? Terkadang hati nggak bisa membedakan. Terkadang kita lebih asik dengan membaca qasidah, membaca salawatan, atau membaca nasyid ketimbang baca Al-Quran. Buktinya apa? Waktu kita baca nasyidan, ya hanana, badan kita gerak-gerak, apalagi dipukul gendang. Coba kita baca Al-Quran, seperti itu nggak keadaan kita.
Kalau seandainya keadaan kita membaca Al-Quran tidak sama dengan keadaan semangatnya kita membaca nasyid, berarti ada sesuatu yang perlu kita baiki daripada kaedah, daripada kesenangan yang kita harus jadikan kesenangan tersebut memang mendapatkan maradhatillah. Kenapa? Karena Rasulullah katakan lebih mending perutmu dipenuhi dengan nanah ketimbang dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan daripada syair yang akan dituntut pada hari kiamat nanti kepada orang syair-syair tersebut. Yang seperti itu saja ada larangan dari kalangan ulama. Bagaimana kalau nyanyian yang tidak ada landasannya kepada agama, maka lebih lagi. Waru ya sikit-sikit nyanyi karaokean di rumah. Kadang kita ya saatan wasa'ah. Ada waktunya lah kita. Kadang kita karaokean, tapi jangan karaokean terus. Baca Qur'annya kapan? Sekali-kali kayak kita setel video murotal yang gak ada suaranya, tapi suaranya kita. Tapi jarang 101. Yang ada apa? Musiknya dengan begadang, jangan begadang, seperti itu. Waqala yang terakhir. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayyam tali ajawfu ahadikum qayhan khairu min ayyam tali sya'ran. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u was-sukutu syu'batani minal iman. Malu dan diam itu dua cabang daripada iman. Wal bada'u bicara kotor, bicara keji, bicara serapah. Wal bayanu dan retorika bersilat lidah syu'batani dua cabang minan nifaq daripada kenifakan. Jadi diam, malu itu dua cabang daripada iman. Sedangkan retorika, bersilat lidah, tukang ngeles, kemudian bicara seenak jidat dan bicara kotor, itu salah satu atau dua cabang dari cabang kenikmatan. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu lailatal mi'raji, aku melihat malam mi'raj, qauman, satu kaum, taqta'u zabaniyata, telah dipotong oleh malaikat Zabaniyah syifahahum, dua bibirnya, bimaqaridi, dengan gunting. Fasa'altu fasa'altu, maka aku bertanya kepada Jibril, aku bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, man haula'i, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala humus syu'ara'u, mereka itulah tukang syair atau tukang pantun. Wa ma yanbaghi lahu, jadi ayat tersebut wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, maka tidak pantas dan tidak pantas bagi Rasul tersebut untuk berucap dengan ucapan syair, dan bersyair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yashulu lahu dzalika, walaupun wa ma yashulu lahu dzalik. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ucapan Nabi itu bukan daripada syair. Wa ma yashulu, tidak gampang Rasulullah itu untuk melakukan syair. Kenapa? Karena apa yang diucapkannya tersebut yantiqu anil hawa, yang mengucapkannya tersebut atas perintah wahyu daripada Allah. Bahkan dikuatkan lagi dengan Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli syair, apa yang diucapkan Nabi itu bukan ucapan daripada syair. Wa qala Ma'mar an Qatadah, berkata Ma'mar dan Qatadah, balagani, yang disampaikan kepadaku, anna Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, suilat, ditanyakan kepada seseorang, pernah ditanya kepada seseorang, al-kana Nabi alaihi salatu wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in, ucapannya tersebut menyerupai sesuatu minasyair, ucapannya tersebut menyerupai dengan syair. Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana asyi'ru abghada syai'in ilaihi, syair itu sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tsumma qalat, kemudian berkata Aisyah, walam yatamatsalin nabiyyu alaihi salatu wasalam, Rasulullah tidak pernah ucapannya tersebut retorika atau bersilat lidah bisyai'in dengan sesuatu apapun minasyair daripada syair illa kecuali baiti min syair Bani Qaisin, kecuali pernah satu bait yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, satu bait syair yang diucapkan daripada syairnya Bani Qais. Syairnya tersebut apa? Satu beda laka ayyamu ma kunta jahilan, akan tampak kepada engkau hari-harimu kalau engkau selama di dalam kehidupan harimu tersebut dalam keadaan bodoh. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidhu, dan akan datang kepadamu kabar dari orang yang tidak kompeten. Itu pernah diucapkan Nabi. Satu beda lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidu. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, alaisa hadza syi'ra ya Rasulullah, bukankah kalimat ini adalah syair ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah berkata, inni lastu bisyairin, aku bukan bersyair. Walayan bagi li syi'run, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan syair. In huwa illa dzikru wa Qur'an, in huwa illa dzikru wa Qur'an, melainkan apa yang aku ucapkan. Nah, sehingga yang Rasulullah katakan tadi itu nggak pantas saya untuk melakukan syair. Maka Al-Quran menjawab lagi, in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin ayu mau'izatun, akan tetapi yang aku ucapkannya adalah mau'izah sebagai pengingat, mubin ayu yubayyinu al-fara'idha, yang menjelaskan hukum-hukum berbagai kewajiban, wal hududa, dan batasan-batasan, wal ahkama, dan hukum-hukum, waruya anin nabi, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alaihi wasallam, wallahu alam bissawab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada garis bawahnya pernah mengucapkan satu syair yang diucapkan Bani Qais. Berarti apa? Di sini perbedaan ikhtilaf ulama. Walaupun mamnu, walaupun dilarang, tapi Rasulullah pernah bersyair. Berarti tidak memponis bahwasanya nyanyi itu haram, bersyair itu haram. Nah, tapi sa'atan wasa, tapi tidak menjadikan daripada bersyair tersebut menjadi satu kegemaran atau satu keharusan di dalam keseharian. Maka perbedaan di kalangan ulama, nyanyi boleh selama tidak membawa khurafat atau selama tidak menjadikan nyanyian tersebut ada makna-makna daripada syiriknya. Kemudian daripada hukum yang lain mengatakan bahwasanya jangan sampai nyanyi tersebut lebih asyik daripada kita membaca Al-Quran atau daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga berarti di situ ada perkara al-mubahat, perkara yang dimubahkan, tapi tidak boleh kita kebanyakan di dalam melakukan perkara tersebut. Seperti kita makan perkara mubah, tapi kebanyakan makan juga pun tidak boleh. Bahkan bisa terbabit dengan haram kalau dengan makan tersebut menjadi kita mudarat atau muntah dengan makan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan pada guru kita yang telah menyampaikan